Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini sangat luar biasa, kitab Ihya Ulumuddin, sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau memuji kitab Ihya di dalam gubahan syairnya, di dalam diwannya, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna. Dengan kitab Ihya Ulumuddin hati-hati kami menjadi hidup. Wa yakshifu an ghammina wa kurubina. Dengan kitab tersebut Allah menyingkap, Allah melepaskan kegundahan kami dan kesulitan kami. Kitabun hawa ilma alladhi huwa nafi' wa muallifuhu ustazuna wa tabibuna, kata Imam Al-Haddad. Kitab Ihya itu adalah rangkuman dari seluruh ilmu yang bermanfaat. Dan yang menulis kitab Ihya adalah guru kami. Ini tawadunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, selalu merasa menjadi santri. Padahal selevel dengan Imam Ghazali, bahkan bisa lebih juga. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau termasuk seorang ulama yang memegang jabatan al-qutbu atau al-gauth, pemimpin para aulia di zamannya, dan cukup panjang jabatan tersebut beliau memegang sebagai pemimpin para wali. Tapi ketika seorang wali melihat seorang yang soleh dan seorang wali juga, mereka selalu merasa diri mereka itu murid, tidak pernah merasa diri mereka sebagai seorang guru. Makanya Imam Haddad mengatakan muallifuhu ustazuna wa tabibuna, yang menulis kitab Ihya guru kami dan dokter hati kami. Kitabun hawa ilmal kitabi wa sunnah. Kitab Ihya itu adalah kitab yang merangkum seluruh ilmu di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maqalahu awwahuna wa munibuna, sebagaimana yang dinyatakan oleh para aulia-aulia terdahulu, yang mereka mengakui kitab Ihya Ulumuddin sebagai kitab yang sangat bermanfaat, yang bisa membuat seorang hamba mengenal dirinya dan bisa menyampaikan hamba tersebut dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, ulama abad ke-8 atau ke-9 Hijriah, beliau menyatakan man lam yutali' ihya ma fihi al-hayat. Orang yang tidak pernah membaca kitab Ihya, dia tidak punya malu. Man lam yutali' ihya ma fihi al-hayat. Orang Islam yang tidak pernah membaca kitab Ihya, dia adalah orang yang tidak punya malu. Al-Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, beliau menyatakan kadal ihya ayyakuna Qur'ana. Hampir-hampir kitab Ihya itu mirip-mirip dengan Al-Quran. Ini pujian-pujian terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menulis kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dan kitab-kitab lainnya. Selalu beliau mengatakan, ini saya ambil dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Syarah yang menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal dan pembahasannya, uraiannya jauh lebih luas, itu kitab berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin, yang ditulis oleh seorang sufi, seorang muhaddits, seorang pakar bahasa Arab dunia bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kitab tersebut membahas lebih luas, lebih spesifik tentang penjelasan-penjelasan kitab Ihya Ulumuddin. Ulama menyatakan Imam Ghazali diibaratkan seperti pengusaha kain.
Kitab Ihya itu disebutkan oleh para ulama sebagai kitab Dairatul Ma'arif Tasawuf, ensiklopedia ilmu tasawuf, semuanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Diumpamakan oleh para ulama, Imam Al-Ghazali itu layaknya seorang pengusaha kain. Beliau punya bahan-bahan kain yang begitu banyak, tapi masih sifatnya bahan, belum jadi pakaian. Beliau ulama di abad keempat, kelahiran 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, diakui dari semua fan keilmuan agama Islam. Bahkan beliau mengkritisi ilmu-ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau tulis 2 kitab, Tahafatul Falasafah sama kitab Maqasidul Falasafah. Dan beliau diberikan gelar Hujjatul Islam. Kalau definisi ilmu hadis, hujjah itu man ahata bi 300 hadis matnan wa isnadan, orang yang menghafal dan menguasai secara keseluruhan baik isi hadis ataupun sanadnya sebanyak 300.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali sebagai pemilik kain, pengusaha kain, ingin dibuat pakaian bukan lewat Imam Ghazali, karena Imam Ghazali bertugas hanya memberikan bahan kain. Itu dianalogikan ilmu tasawuf. Muncul ulama kelahiran tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Lahir di Mesir. Kalau Imam Ghazali di Persia, di kota Tus. Ulama berikutnya yang lahir bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dilahirkan di kota Mesir dan nasabnya bersambung kepada Babul Ilm, gerbangnya ilmu. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib lewat Muhammad Al-Hanafiyah, putra dari Imam Ali, tapi ibunya bukan lewat Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah memiliki anak laki-laki Al-Hasan wal Husain dan Muhassin. Muhassin meninggal di waktu masih kecil. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau menulis kitab-kitab tasawuf, Al-Yawaqit wal Jawahir. Ada kitab Muqarnatul Madzahib berjudul Al-Mizanul Kubra. Ada kitab tasawuf berjudul Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifatil Gawaid Sufiyah, dan masih banyak kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Beliau diibaratkan sebagai tukang gunting kain. Imam Ghazali menyediakan bahan kain untuk dibuat menjadi pakaian. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani muncul sebagai ulama yang menggunting kain tersebut. Dia merapikan kain itu menjadi fan-fan ilmu tasawuf yang rapi. Tapi belum selesai sampai di situ. Karena belum jadi pakaian, kita belum bisa gunakan sebagai pakaian. Maka di tahun 1044 Hijriah lahir seorang ulama di Hadramaut, tepatnya beliau bermukim di kota Tarif, bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang wafat pada tahun 1232 Hijriah. Beliau diibaratkan sebagai khayyat, tukang jahit. Beliaulah yang menjahit ilmu tasawuf sehingga menjadi pakaian. Beliaulah yang merapikan bahan-bahan kain dari Imam Al-Ghazali dan dari guntingan-guntingannya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Imam Al-Haddad, beliaulah yang menjahit kain-kain tersebut menjadi pakaian. Itu perumpamaan ulama tentang perjalanan sejarah ilmu tasawuf akhlaki. Oleh sebab itu, kitab yang kita baca nanti itu intisari daripada Ihya Ulumuddin. Dan Al-Imamul Haddad bukan hanya paham
ilmu tasawuf secara teoritis, tapi sudah mencapai maqam mengalami pengalaman spiritual, karena beliau seorang wali min auliyaillah. Dan kitab-kitab tasawuf akhlaki lainnya juga beliau sering membacanya, beliau sering mengkajinya. Yang populer di Hadramaut diantaranya kitab berjudul Qutul Qulub, makanan pokok hati, yang ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki, wafat pada tahun 386 Hijriah. Bahkan kitab ini memiliki sanad yang bersambung kepada para habaib secara langsung, karena Al-Imam Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ketika beliau pergi ke Makkah, beliau membaca kitab Qutul Qulub di hadapan pengarangnya, yaitu Al-Imam Abu Thalib Al-Makki. Dan itu diriwayatkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah dengan redaksi kana Al-Imam Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir qara'a ala Abi Thalib Al-Makki bi Makkah Al-Mukarramah kitabahu Qutul Qulub, yang artinya Al-Imam Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir beliau membaca secara langsung kitab Qutul Qulub di hadapan pengarangnya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki di kota Makkah Al-Mukarramah. Kitab lainnya juga dipelajari dan dikaji oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad berjudul Ar-Risalatu Al-Kushairiyah, tasawuf akhlaki, yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi Naisabur. Jadi luar biasa ini pendalaman tasawufnya Al-Imamul Haddad. Paham betul ilmu tasawuf secara teori dan praktek, dan sudah mencapai kepada pengalaman-pengalaman spiritual sebagai seorang wali Allah yang diakui kewaliannya. Bahkan seorang Dr. Al-Badawi menulis kitab biografi Imamul Haddad, disebutkan sebagai mujaddid abad 20, mujaddid kontemporer. Beliau juga menulis Ratibul Haddad yang sangat bermanfaat, dibaca di berbagai belahan dunia, sampai di Afrika, sampai di Indonesia, sampai di Malaysia, sampai di Yaman, sampai di Hijaz. Dulu di Makkah, Madinah, itu mereka rutin baca di Masjidil Haram Ratibul Haddad, juga di Masjid Nabawi. Beliau juga menulis Al-Wirdul Latif, bacaan-bacaan wirid yang sederhana, latif, singkat, tapi manfaatnya sangat besar. Dan beliau mengambil dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tasawuf yang dibahas oleh Imam Ghazali dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tasawuf akhlaki. Imam Haddad sangat luar biasa. Kitab Ihya Ulumuddin yang begitu tebal, kalau cetakan baru itu hampir 10 jilid. Ada cetakan lainnya 5 jilid kitab Ihya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10 jilid. Al-Habib Abdullah Al-Haddad merangkum seluruh kitab Ihya di dalam syairnya hanya 10 bait. Hanya 10 baris. Di situ semua sudah membahas seluruh isi kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam diwannya, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nazifhu min ar-rijsi wad daram ila akhir abyat. 10 bait sudah membahas isi kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita ingin mengetahui isi kitab Ihya Ulumuddin, karena begitu tebal kitab tersebut, cukup kita pahami 10 bait itu sudah mengandung seluruh isi kitab Ihya Ulumuddin. Seorang ulama India, Al-Mufakkir Al-Islami, dan diakui sebagai ulama besar di zaman kontemporer, di zaman kita. Beliau sudah wafat tapi hidup di masa kita. Ulama India, alim, faqih, muhaddits, as-sufi, bernama Abul Hasan Ali An-Nadwi. Abul Hasan Ali An-Nadwi.
menulis kitab berjudul Rabbaniyah la Rahbaniyah. Di situ beliau mengatakan ilmu tasawuf memiliki banyak nama. Dan kadang-kadang manusia terjebak dengan nama. Padahal bentuk dan isinya yang sama, tapi nama berbeda jadi pertentangan. Selama nama itu baik dan isinya baik, maka tidak mengapa istilah-istilah itu berbeda. Karena sebagian golongan mereka anti dengan istilah ilmu tasawuf, tapi mereka menerima ilmu tazkiyah. Padahal Abul Hasan An-Nadwi menyatakan dalam kitabnya Rabbaniyah la Rahbaniyah di bab namanya Jinayah Al-Mustalahat, yang artinya istilah-istilah yang digunakan kadang-kadang kita hanya terpaku kepada nama tapi lupa isinya. Ternyata tasawuf dengan tazkiyah itu istilah yang sama. Ilmu tasawuf di zaman Nabi Muhammad SAW belum dinamakan sebagai ilmu tasawuf, tapi prakteknya ada. Di dalam Al-Quran diistilahkan dengan tazkiyah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafid dhalalin mubin. Ini kan Allah isyaratkan yuzakki. Kata yuzakki apa? Dari kata mensucikan. Makanya beliau paparkan di dalam kitab tersebut nama lain dari ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah atau ilmu suluk atau ilmu ihsan. Karena Nabi sebutkan dalam hadis al-Islam wal iman wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi ada istilah yang menarik yang dipakai oleh Abul Hasan An-Nadwi. Tasawuf dinamakan dengan ilmu fiqhil batin, ilmu fikih batin. Kalau sholat, sebelum sholat wudu, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kan dinamakan oleh ulama ilmu fikih atau ilmu hukum syariat. Nah, itu namanya ilmu fikih zahir, ilmu fikih yang hanya membahas masalah-masalah lahiriah saja. Sedangkan Nabi ajarkan kita harus kita menjalankan dua sisi, zahir dan batin. Maka muncullah ilmu namanya ilmu fiqhil batin, ilmu fikih yang membahas urusan-urusan batin, dinamakan dengan ilmu tasawuf. Disebutkan artinya tasawuf, ada yang menamakan diambil dari kata suf, bulu domba. Karena tokoh-tokoh sufi di zaman itu biasa menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit domba. Seorang sufi pertama bernama Abu Hashim As-Sufi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Ulama lainnya menyatakan tasawuf diambil dari kata sofa, man sofa qalbuhu minallah au lillah. Siapa orang yang hatinya bersih karena Allah, maka disebut dengan tasawuf. Diambil kata sofa yang artinya bersih, murni. Sebagian ulama mengatakan tasawuf diambil dari kata sophos dari bahasa Yunani yang artinya kebijaksanaan. Namun istilah yang terkenal dan sering digunakan oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah khususnya, itu mereka lebih senang menggunakan istilah ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini atau istilah ilmu tasawuf ini sudah digunakan di masa tabi'in, di masa Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, bahwa di masa tabi'in Al-Imam Hasan Al-Basri sudah memberikan istilah ilmu tersebut dengan ilmu tasawuf. Jadi bukan istilah yang baru. Ini adalah istilah ulama terdahulu di masa tabi'in. Bahkan ulama abad kedua atau abad ketiga Hijriah, satu kampung dengan Imam Bukhari, namanya Al-Imam Al-Kalabazi, menulis kitab berjudul At-Ta'arruf
limadhhabi ahli tasawuf atau limadhhabi ashabi tasawuf. Itu disebutkan tasawuf, padahal ini ulama salaf abad kedua atau ketiga Hijriah. Jadi istilah ilmu tasawuf adalah istilah yang senang digunakan oleh para ulama mulai dari zaman tabi'in sampai zaman sekarang. Apa hukum mempelajari ilmu tasawuf, khususnya tasawuf akhlaki? Hukumnya sama seperti mempelajari fikih ibadah. Hukumnya wajib, fardu ain. Bagaimana sih wajib? Kalau tidak belajar berdosa. Karena tasawuf akhlaki dia membahas tentang kebersihan hati. Dia membahas tentang keikhlasan di dalam ibadah. Dia membahas tentang penyakit-penyakit hati yang wajib dikeluarkan dari hati kita. Kita hafal ayat yauma la yanfa'u ya malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hati yang selamat, mereka akan selamat di hari kiamat. Makna maklubnya, makna terbaliknya, berarti hati yang kotor tidak selamat. Tidak selamat. Hati yang bersih selamat. Hati yang kotor tidak selamat. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, juga Abu Hasan Sazili mengatakan, man lam yatagalgal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur. Saya khawatir orang yang tidak belajar ilmu tentang pembersihan hati, saya khawatir dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, sedangkan dia tidak menyadari hal itu. Karena hati ini kan lintasan-lintasan yang sangat halus. Kita harus tahu lewat ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat para pewarisnya, yaitu para ulama-ulama yang memiliki rantaian sanad yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian ilmu tasawuf itu hanya membahas tiga. Ilmu tasawuf hanya membahas tiga hal. Yang pertama yang dibahas adalah al-qalb. Istilah qalb nanti diperdebatkan panjang lebar oleh ulama dari Ibnu Sina, Al-Imam Ghazali, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abul Haris Al-Muhasibi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Shibli dan ulama-ulama lainnya. Terjadi perdebatan panjang tuh, hati itu jantung atau hati, berwujud atau tidak berwujud dan seterusnya. Itu pembahasan nanti kita bahas berikutnya. Tapi saya pakai istilah hati karena sudah menjadi umum, ya. Jadi topik kajian ilmu tasawuf akhlaki yang pertama hati. Kalau kita perhatikan judul kitab para ulama-ulama tasawuf selalu bertemakan hati. Tadi disebut Qutul Qulub, makanan pokok hati. Ada kitab karya Al-Imam Ghazali Muqasyafatul Qulub, disingkap hati. Ada kitab karya Ibnu Taimiyah Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati. Ada kitab ditulis oleh Dr. Mustafa berjudul Syifaul Qulub, obat hati. Ada kitab ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naksabandi berjudul Tanwirul Qulub, memberikan cahaya hati. Semuanya judul kitabnya hati, karena memang kajiannya membahas hati. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan pentingnya kita memperhatikan hati. Kalau hati ini kita tidak bersihkan dari dosa-dosa zohir, dosa zohir itu juga punya pengaruh ke dalam hati. Nabi katakan, man aznaba dzanban, siapa melakukan satu dosa dan dia tidak bertobat dengan dosa tersebut, ada noda hitam di hatinya, kata Nabi Muhammad. Kalau dia biarkan, maka hati menjadi hitam pekat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah istilahkan yang kata ron, hati yang berkarat. Cara mensucikannya taubat. Cara mensucikan, hilangkan penyakit itu dalam hati. Jadi dosa zohir dan batin bisa menghitamkan hati. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, kemudian hati-hati kalian menjadi keras. Setelah dia keras, itu lebih keras dari batu. Dia seperti batu, au asyad,
atau bisa jadi lebih keras dari batu. Itu kalau hatinya sudah menjadi pekat, hitam pekat karena dosa. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah di dalam sahihnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini dia baik, maka seluruh tubuh baik. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka seluruh tubuh kalian pun menjadi buruk. Apa segumpal daging tersebut? Al-qalb, yaitu hati. Jadi ilmu tasawuf, topik kajian pertamanya bahas masalah hati. Bagaimana biar hati kita bersih? Kita tahalli, tajalli. Kita kosongkan penyakit hati, kemudian kita hiasi dengan sifat-sifat mulia, kemudian kita tunjukkan dengan amal, tajalli. Makanya iman dengan amal gak bisa dipisahkan. Kalau iman hanya sekedar pengakuan di lisan, Allah tidak mungkin menyatakan alladzina amanu wa amilus solihati. Selalu orang-orang yang beriman setelahnya ada amal soleh. Makanya Nabi katakan iman yang paling tertinggi, iman itu bercabang-cabang. Di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Dalam kitab Syu'abul Iman diriwayatkan Nabi bersabda, iman itu bercabang-cabang, tidak 70 lebih fir riwayah. Nah, yang paling tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menggeser bahaya dari jalan. Kenapa dikaitkan dengan keimanan? Karena iman bukti amal. Terjemahan iman yang ada di hati, iman kan tempatnya di hati. Al-iman at-tasdiqu bil janan. Iman itu dibenarkan dengan hati. Wal iqrar bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal. Makanya Nabi kaitkan iman dengan menggeser bahaya di jalan. Itu paling rendahnya keimanan. Jadi kalau kita sholatnya luar biasa, zikirnya luar biasa, tilawah Al-Quran luar biasa, tapi lewat di jalan ada kaca, ada paku, kita lewat padahal kita lihat ada. Tidak ada kepekaan iman di dalam hatinya untuk menggeser itu. Pikirannya tidak berpikir, kalau orang lewat bagaimana keinjak. Oh, berarti ada yang salah dengan imannya. Ada yang salah dengan sholatnya, ada yang salah dengan zikirnya, ada yang salah dengan tilawah Al-Qurannya, karena hanya sekedar lisan, tidak sampai ke dalam hati. Kajian yang kedua di dalam ilmu tasawuf, ulama mengajarkan kepada kita kaitan hadis tadi, bahwa paling rendahnya iman menggeser bahaya di jalanan. Nah, para guru kami mengajarkan kalau geser sambil baca la ilaha illallah, sehingga dia menggabungkan iman tertinggi dengan iman yang paling rendah. Geser la ilaha illallah. Nabi katakan iman yang paling tertinggi membaca la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan bahaya dari jalan. Kata ulama, amalkan itu, himpun dua iman ini, iman tertinggi dan iman paling rendah, menggeser bahaya di jalan sambil melafadzkan la ilaha illallah. Kajian kedua yang dibahas dalam ilmu tasawuf adalah masalah nafsu. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau nafsunya sudah tenang dalam ketaatan kebaikan, Allah nyatakan masuk ke dalam surga. Di situ yang masuk apa? Nafsu, jiwa, ruh kita. Nanti di hari kiamat dihidupkan kembali dengan ruh dan jasad. Tapi orang yang punya nafsu yang sudah tenang di dalam ketaatan dan kebaikan, dia merasakan kelezatan berbuat kebaikan dan merasa tidak nyaman melakukan maksiat, berarti nafsunya sudah mutmainnah. Makanya diajarkan oleh ulama banyak baca doa, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyati warzuqni ladzata ta'ati.
Ya Allah, berikanlah kepada kami pengharaman di dalam diri kami terhadap kelezatan maksiat. Kalau maksiat jangan berikan kelezatan kepada kami, tapi berikanlah rizki kepada kami lezat di dalam taat kepadamu. Kalau sudah sampai magom itu sudah disebut an-nafsu al-mutmainnah. Ada juga nafsul lawamah, ada juga nafsul radiyah mardiyah, ada nafsul ammarah, banyak tingkatan-tingkatan nafsu. Nah, itu yang dikaji di dalam ilmu tasawuf. Maka ulama-ulama terdahulu menulis kitab. Ada sufi namanya Abul Haris Al-Muhasibi, menulis kitab berjudul Adabun Nufus. Adabun Nufus, adab-adab jiwa dan nafsu. Ada juga ulama pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari, menulis kitab berjudul Tajul Arus li Tahzibin Nufus, yang membahas juga tentang masalah penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah nyatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, jiwa itu menjadi topik kajian ilmu tasawuf akhlak. Yang terakhir di dalam ilmu tasawuf yang dibahas adalah ruh. Ar-ruh. Nah, ruh ini dinamakan tasawuf falsafi dan tidak dianjurkan untuk dipelajari. Kenapa? Karena ilmu ini Allah tidak tanya di hari kiamat. Allah tanya sholat, puasa, zakat, haji, perilaku baik, hati bersih. Sampai di situ saja ditanya. Gak ditanya selain itu. Karena ruh itu terlalu tinggi. Orang-orang yang bisa mencapai magom spiritual saja yang bisa paham. Man dzaq araf, kata ulama. Yang sudah rasa dia paham, tapi kalau belum rasa pengalaman spiritual dia tidak akan paham. Dan akhirnya dia membuang waktu tenggelam dalam ilmu-ilmu yang melalaikan dia kepada ilmu yang wajib yang lainnya. Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab berjudul Kitab Ar-Ruh, kitab tentang ruh. Tapi beliau tidak membahas ruh di dalamnya secara khusus, hanya membahas masalah-masalah akhirat. Namanya Kitabur Ruh. Beliau kelahiran tahun 691 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Di dalam Al-Quran kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Allah, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Harus diperhatikan khitabnya. Jadi bukan Nabi tidak tahu ilmu ruh. Salah itu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, memiliki kitab tafsir yang sangat bagus, tafsir yang sangat luar biasa, berjudul Mafatihul Ghaib atau terkenal dengan At-Tafsir Al-Kabir. Beliau jelaskan sababun nuzul dan beliau berikan komentar-komentar tafsir di dalam ayat tersebut. Beliau mengatakan begini, saya ketika membaca kitab tersebut, bahwa para filosof saja paham tentang masalah ilmu ruh. Kata Fakhruddin Ar-Razi, kalau filosof-filosof saja yang dibawa jauh dengan derajat Nabi Muhammad, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kok bisa dikatakan tidak tahu ilmu ruh? Nabi paham ilmu ruh. Semua ilmu Allah berikan kepada Nabi tidak terkecuali. Tidak terkecuali, semuanya. Di dalam kitab Lataiful Minan yang membahas biografi Abi Abbas Al-Mursi, di situ diriwayatkan satu hadis, Nabi katakan, Allah ajarkan kepada saya 3 ilmu. Allamanillah thalatha ulum. Allah ajarkan kepada saya thalathata ulum, 3 ilmu. Ilmu pertama, Allah perintahkan kepada saya wajib mengajarkan kepada umat. Ini yang sekarang kita dapat, ilmu Nabi itu ilmu yang Allah perintahkan wajib disampaikan kepada kita. Ilmu yang kedua, diberikan pilihan kepada Nabi
Tidak wajib disampaikan, tapi terserah Nabi. Kalau Nabi cinta kepada seseorang ini, Nabi ingin ajarkan ilmu tersebut, Allah izinkan. Atau Nabi tidak ajarkan, juga Allah tidak larang. Ilmu ketiga, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang Allah larang, Nabi ajarkan kepada manusia. Dilarang. Jadi ruh di situ bukan Nabi yang tidak tahu. Coba perhatikan secara uslub bahasa Arab, ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham al-Misri, pakar bahasa Arab dunia yang ada di Mesir. Beliau keluar dari mazhab bahasa Arab Madrasah Basriyah dan Al-Madrasah Kufiyah. Jadi kalau ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof dan balaghah itu punya mazhab layaknya fikih. Nah, terkenal dengan Al-Madrasah Al-Basriyah itu mazhab mengikuti kepada Imam Sibawi. Al-Madrasah Kufiyah mengikuti kepada Al-Imam Al-Kisai. Tapi beliau keluar dari mazhab di dalam mazhab bahasa Arab. Beliau punya sendiri. Nama kitabnya Mughnil Labib. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, mereka bertanya kepadamu, siapa mereka? Mereka di sini adalah rombongan orang-orang musyrik Quraisy. Jadi ada pendeta-pendeta Yahudi datang menemui orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengatakan, itu yang mengaku sebagai nabi, kalian bisa uji coba. Bagaimana? Kalian tanya 3 hal ini kepada dia. Menurut ini pendapat orang-orang Yahudi. Kalau dia menjawab semuanya 3 pertanyaan ini, berarti dia bukan nabi. Atau dia tidak bisa menjawab sama sekali, berarti dia bukan nabi. Tapi dia bisa menjawab sebagian, dan sebagiannya ia tidak menjawab, berarti dia seorang nabi. Maka orang-orang musyrik ini mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Ini sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini ada kronologisnya. Kemudian mereka tanyakan kepada Nabi SAW tentang Ashabul Kahfi. Nabi jelaskan Ashabul Kahfi. Am hasibta anna Ashabal Kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba ila akhir ayat fi hadzal bab. Sampai ayat akhir di bab ini dijelaskan oleh Nabi. Allah bantu lewat wahyu. Sebenarnya tanpa wahyu Nabi juga sudah tahu. Cuma hanya simulasi biar termaktub dalam Al-Quran. Jadi asbabun nuzul itu sebelum turun Nabi sudah tahu peristiwanya apa. Itu hanya simulasi bagi kita agar kita mudah paham, bukan bagi Nabi Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi Ashabul Kahfi. Pertanyaan kedua, mereka bertanya tentang seorang laki-laki yang menguasai timur dan barat. Nabi jelaskan Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain, dijawab oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan ketiga, tadi dikatakan kalau jawab semua bukan nabi. Menurut pendeta-pendeta Yahudi, mereka sudah buat survei dan penelitian di dalam kitab-kitab samawi bahwa 3 pertanyaan ini pasti ada satu yang tidak dijawab. Kalau benar tidak dijawab satu pertanyaan itu, berarti seorang nabi. Ternyata mereka bertanya tentang ruh. Di dalam tafsir ruh ini sebagian ulama tafsir mengartikan malaikat Jibril. Ada yang mengartikan ruhnya Bani Adam, ada yang mengartikan ruh secara global, secara umum. Maka Allah turunkan wahyu, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, ruh itu urusan Rabb pencipta, bukan urusan kalian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba perhatikan, tidaklah kalian berarti bukan nabi di situ. Kalian di sini yang bertanya. Kalau nabi, tidaklah kamu. Jadi jangan terjemahkan ini kepada Nabi Muhammad. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalau Nabi Muhammad diberikan ilmu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ternyata ketika Nabi sampaikan itu, mereka akhirnya banyak di antara orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam. Itu dibahas dalam kitab Mafatihul Ghaib. Bagaimana ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat mahal,
Dan mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat kita pelajari ilmu tersebut dan kita amalkan.